terdapat arsitektur yang di dalamnya itu menggunakan arsitektur lokal seperti itu, Pak. Lalu tadi kan juga terdapat bangunan ibadah, tidak hanya gereja, namun juga ada masjid. Kalau di Barat sendiri kan kayak sudah akrab gitu dengan gereja, namun kalau sepengetahuan saya mungkin kalau dengan masjid itu kan agak kurang akrab. Lalu kira-kira pendekatan pendekatan tokoh-tokoh dari Belanda itu bagaimana aja, Pak? Sekian seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama, di dalam banyak sumber itu sampai sekarang belum ditemukan arsitek lokal. Tetapi produk arsitekturnya itu banyak diketahui dan kemudian diadopsi oleh arsitek Belanda. Sekali lagi, tokohnya sampai sekarang itu di banyak sumber tidak kita temukan. Saya tidak tahu ya, apakah karena masyarakat kita masyarakat komunal sehingga satu bangunan itu secara arsitektural itu dikerjakan bersama-sama. Jadi tidak ada satu individu yang menonjol kemudian merancang satu bangunan tradisional yang kemudian disebut arsitek itu tidak ada. Apakah itu sebabnya? Saya tidak tahu. Yang jelas bahwa di banyak sumber tidak muncul pada masa itu tokoh arsitek lokal atau arsitek tradisional. Yang ada adalah produk. Jadi produk arsitek tradisionalnya itu sudah banyak. Dan itulah yang dipelajari oleh arsitek-arsitek dari Belanda tadi untuk mengembangkan gaya arsitektur masing-masing ya. Jadi sudah saya sebutkan tiap-tiap arsitek Belanda itu mempunyai gaya sendiri-sendiri, dan itu yang saya kira yang menjadikan arsitek mampu membangun tadi ya masjid ya, karena dia mempelajari produknya, bukan belajar dari arsiteknya tetapi belajar dari produk arsitekturnya itu. Jadi walaupun dia tidak mempunyai latar belakang tentang tadi bangunan masjid, tapi dengan mempelajari produk-produk arsitek lokal, ya, mempelajari gaya bangunan masjid-masjid di Nusantara, saya kira itulah yang menjadikan bahwa arsitek Belanda itu mampu membangun satu bangunan peribadatan ya yang tadi saya sebut, yang Anda sebut masjid tadi ya. Nah, kecuali kalau bangunan gereja karena mereka akrab dengan gereja sehingga sangat mudah sekali. Tetapi dalam membangun masjid, saya yakin pasti arsitek Belanda tersebut sangat intens mempelajari produk-produk kearsitekturan tradisional, terutama gaya bangunan masjid-masjid ya, mulai dari masa kerajaan-kerajaan sampai dengan masa Hindia Belanda. Itu pasti dia pelajari. Itu saya kira, Mbak, jawaban saya. Jadi yang pertama, tidak muncul arsitek lokal, tetapi produk-produk kearsitekturannya itu tersebar di banyak tempat, dan itu yang digunakan oleh arsitek Belanda mempelajari dan mengembangkan atau memadukan arsitek lokal dengan gaya arsitek Eropa atau Barat itu. Juga ingin bertanya tentang arsitektur, tapi juga berhubungan dengan yang karya dan kriya tadi. Itu kan perbedaannya antara lain ada budaya yang dari keraton atau biasa budaya tinggi, serta budaya rakyat yang biasanya dianggap sebagai budaya rendah dalam tanda kutip. Dan kalau dalam arsitektur kan tadi benar-benar didominasi Eropa saya rasa. Dan untuk bangunan itu apakah ada konsep bangunan arsitektur rakyat, yaitu arsitektur rakyat biasa saat itu yang mengikuti zaman, contohnya seperti dulu kan rumah-rumah di Jawa kebanyakan terbuat dari anyaman bambu gitu. Terus mungkin apakah ada perubahan di masa-masa ini? Sekarang kan rumah anyaman bambu itu masih banyak, tapi sekarang juga sudah mulai menggunakan bahan-bahan baru seperti batu bata. Mungkin ada pengaruh dari luar untuk material pembuatan rumah gitu. Baik, jadi begini. Jadi gaya bangunan Barat itu hanya mengadopsi atau mengambil sebagian dari gaya bangunan tradisional ya. Seperti tadi, kalau gaya bangunan misal
tradisional rumah itu kan atap tumpeng ya seperti itu berjajar. Kemudian ada jenis karya arsitektur yang lain, karya arsitektur tradisional maksud saya. Jadi arsitek-arsitek Belanda itu mengambil itu kemudian diadopsi dan dicampur dengan gaya bangunan dari Eropa yang kemudian menghasilkan satu produk tadi ada Holland Holland style, kemudian ada Holland Empire style, kemudian ada gaya bangunan Indonesia modern ya yang sekarang seperti itu. Nah, sementara itu di sisi lain bangunan tradisional itu tetap tumbuh. Ya tadi yang Anda sebut dengan tembok dari bambu itu terus berkembang sendiri di wilayah-wilayah biasanya di daerah pedesaan itu terus bertumbuh. Nah, pertanyaan saudara tentang apakah penggunaan semen batu bata itu pengaruh barat? Bukan, itu bukan pengaruh barat. Jadi tentang penggunaan semen bata itu bukan pengaruh barat, tetapi itu sebenarnya juga produk lokal. Seperti batu bata itu juga produk lokal, ya. Nah, semen itu kan produk baru ya. Jadi itu bukan produk dari barat dan itu juga dalam tanda kutip bagian dari produk lokal. Jadi semen bata itu tidak merupakan elemen barat ya. Jadi itu juga elemen lokal ya. Coba Anda amati sebelum penggunaan batu bata itu kan menggunakan batu hitam biasanya ya. Untuk bangunan-bangunan terutama di daerah dingin ya, itu menggunakan batu-batu hitam itu. Itu Mas saya kira.